Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini kalian dalam keadaan sehat, hati tenang, dan rezekinya dilapangkan. Terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu di channel ini. Seperti biasa, sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung dengan menekan tombol suka. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Dukungan kecil kalian berarti besar untuk perjalanan channel ini. Malam ini kita akan singgah di sebuah desa, persawahan di kaki Gunung Lawu. Desa yang tampak biasa saja pagi dipenuhi kabut tipis. Siang beraroma jerami kering, dan sore diwarnai suara lesung bertalu dari rumah-rumah kayu. Di sana tinggal seorang juragan padi yang namanya Harum karena kebaikannya. Sawahnya luas, lumbungnya tak pernah kosong, dan pintu rumahnya selalu terbuka bagi siapapun yang membutuhkan pinjaman beras. Warga sering berkata, hidup memang berputar. Dulu ia pernah jatuh, lalu bangkit perlahan. Tak ada yang aneh dari kisah itu. Hanya saja, setiap musim panen tiba, angin malam terasa sedikit lebih dingin. Seperti ada sesuatu yang ikut tumbuh bersama. Bulir padi yang menguning. Sesuatu yang belum ingin memperkenalkan diri setidaknya, belum sekarang. Desa itu terletak di lereng Gunung Lawu. Tidak terlalu tinggi, tetapi cukup untuk membuat udara pagi terasa dingin dan tipis. Setiap subuh, kabut turun perlahan, menutup pematang sawah seperti selimut putih yang digelar alam. Dari kejauhan terdengar suara ayam bersahutan, lalu disusul azan dari surau kecil di ujung kampung. Suaranya tidak terlalu keras, namun cukup untuk membangunkan hati yang masih terlelap. Warga desa hidup sederhana. Pagi hari mereka berangkat ke sawah membawa cangkul dan caping, sementara ibu-ibu menanak nasi dan menyapu halaman yang masih basah oleh embun. Siang hari, bau jerami kering bercampur lumpur sawah menjadi aroma yang biasa. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menakutkan. Hidup berjalan sebagaimana mestinya. Di antara hamparan sawah itu, ada lahan yang paling luas dan paling subur, milik Pak Dharma. Nama itu disebut dengan nada hormat. Pak Dharma bukan hanya juragan padi, tetapi juga orang yang sering membantu warga. Jika ada yang kekurangan beras sebelum panen, ia tak segan meminjamkan. Saat musala perlu perbaikan atap, ia yang pertama menyumbang kayu. Pada bulan Maulid, ia menyediakan konsumsi untuk pengajian. Warga sering berkata, rezeki Pak Dharma memang luas, hatinya juga luas. Rumahnya berdinding bata, lebih kokoh dibanding rumah kayu lain di kampung itu. Di belakang rumah berdiri lumbung besar beratap seng. Dari luar terdengar sesekali bunyi butiran padi bergeser, seperti hujan kecil di dalam karung. Lumbung itu hampir tak pernah kosong. Pagi itu, seperti biasa, para buruh sudah berkumpul di halaman. Mereka bercanda ringan sambil menunggu pembagian tugas. Ada Pak Wiryo yang sudah tua, tapi masih kuat memanggul karung. Ada Jaman yang baru menikah dan butuh banyak uang. Juga beberapa pemuda yang memilih bekerja di sawah daripada merantau ke kota. Pak Dharma keluar dengan senyum tipis. Wajahnya tenang, sedikit lelah mungkin, tapi tetap ramah. Air irigasi hari ini cukup, katanya pelan. Kita mulai dari petak utara dulu. Perintahnya sederhana, tidak pernah keras. Itulah sebabnya para buruh betah bekerja padanya. Menjelang siang, matahari naik tinggi. Cahaya memantul di genangan air sawah, membuat padi yang menguning tampak berkilau. Jika dilihat dari pematang, hamparan itu seperti lautan emas yang bergerak pelan tertiup angin. Beberapa warga dari desa sebelah sering datang hanya untuk melihat hasil panen Pak Dharma yang selalu lebih cepat dan lebih banyak dibanding sawah lain. Tanahnya memang bagus, kata orang-orang. Airnya beda, sahut yang lain. Tak ada yang benar-benar tahu apa rahasianya, dan tak ada yang benar-benar ingin tahu terlalu dalam. Menjelang sore, para buruh beristirahat di bawah pohon randu dekat pematang. Bekal nasi bungkus dibuka, sambal terasi dan ikan asin dibagi rata. Tawa mereka terdengar ringan. Pak Dharma duduk agak terpisah, memandangi sawahnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang hanya bisa ia dengar sendiri. Angin sore turun perlahan, dingin dari arah gunung merayap, membawa aroma tanah basah, meski kemarau belum usai. Daun-daun padi bergesekan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan jauh. Beberapa buruh menoleh sekilas, lalu kembali makan. Suara alam memang selalu seperti itu di desa ini. Saat maghrib tiba, kampung berubah lebih sunyi. Pintu-pintu kayu ditutup, lampu minyak dinyalakan. Dari surau terdengar lantunan ayat suci. Anak-anak berhenti bermain dan berlari pulang. Di kejauhan, lumbung Pak Dharma berdiri diam dalam gelap. Malam di desa itu tidak pernah benar-benar hening. Ada suara jangkrik tanpa jeda, sesekali anjing menggonggong, dan air irigasi yang mengalir pelan. Namun malam itu, entah kenapa, suara dari arah lumbung terdengar sedikit lebih berat. Seperti ada karung yang digeser perlahan. Istri Pak Dharma yang sedang menutup jendela sempat berhenti. Ia menajamkan telinga, lalu menggeleng kecil. Mungkin tikus, pikirnya.
lumbung besar memang sering didatangi tikus sawah. Di dalam rumah, Pak Dharma belum tidur. Ia duduk sendirian di ruang tengah, lampu redup menyinari wajahnya. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya komat kamit pelan. Di antara hitungan doa, sesekali ia terdiam, seolah menunggu sesuatu yang tak terlihat. Angin malam semakin dingin. Dari arah sawah, terdengar suara seperti langkah kaki menyusuri pematang, pelan, teratur, lalu berhenti. Pak Dharma mengangkat wajahnya. Tak ada siapa-siapa di halaman, hanya bayangan pohon pisang yang bergoyang tertiup angin. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Desa ini aman, desa ini baik-baik saja. Namun jauh di dalam hatinya, ada ruang kecil yang tidak pernah benar-benar tenang. Ruang yang selalu terisi setiap kali bulir padi mulai menguning. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Pak Dharma merasa seperti sedang dihitung. Bukan menghitung hasil panen, bukan menghitung upah buruh, melainkan dihitung oleh sesuatu yang tak pernah terlihat, tapi selalu ada di antara batang-batang padi yang tumbuh subur di tanahnya. Beberapa tahun lalu, sebelum sawahnya seluas sekarang, hidup Pak Dharma tidak seindah yang orang-orang lihat hari ini. Saat itu musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Retakan tanah menganga di mana-mana. Padi yang baru setinggi lutut menguning sebelum waktunya, lalu mati perlahan. Air irigasi mengecil seperti urat yang kehilangan darah. Warga mulai gelisah, termasuk Pak Dharma. Ia masih ingat betul malam ketika ia duduk di teras rumah, memandangi sawah yang menghitam di bawah langit tanpa bulan. Angin terasa panas, membawa debu. Istrinya duduk di sampingnya dengan wajah cemas. "Kalau begini terus, kita jual saja satu petak," ucap istrinya pelan. Pak Dharma tidak langsung menjawab. Petak itu warisan ayahnya, tanah yang dulu ditanami dengan penuh doa. Menjualnya terasa seperti memutus sesuatu yang tidak terlihat. Namun utang pupuk menumpuk, biaya sekolah anaknya belum lunas. Ia mulai meminjam ke sana kemari. Hingga suatu sore, di pasar kecamatan, ia bertemu seorang lelaki tua yang tidak ia kenalnya. Lelaki itu mengenakan baju lurik lusuh, tatapannya tajam, tetapi suaranya lembut. "Tanahmu sebenarnya subur," katanya tiba-tiba, seolah sudah mengenal Pak Dharma lama. "Hanya saja, kau tidak tahu cara membangunkannya." Pak Dharma terdiam. Ia tidak ingat pernah bercerita tentang sawahnya. "Datanglah ke sendang tua di utara desa," lanjut lelaki itu. "Tidak perlu membawa apa-apa, hanya niat." Pak Dharma pulang dengan pikiran bercampur. Ia tidak menceritakan pertemuan itu pada siapapun. Namun malam berikutnya, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, ia melangkah ke arah utara. Sendang itu terletak agak tersembunyi, di balik rumpun bambu dan pohon besar yang akarnya menjuntai ke tanah. Warga jarang ke sana. Orang-orang tua dulu sering berkata, tempat itu harus dihormati, tidak boleh sembarangan berbicara atau meludah. Air sendang jernih, tetapi terasa dingin menusuk. Pak Dharma berdiri lama di tepinya. Ia tidak tahu harus melakukan apa, hanya berdiri dan memandangi bayangannya sendiri di permukaan air. Angin berhembus pelan, membuat permukaan air bergetar. Bayangannya terpecah. Dalam diam ia mengucapkan harapan, tentang sawah yang kembali subur, tentang anak-anak yang bisa sekolah, tentang hidup yang tidak lagi dihantui utang. Ia tidak mendengar jawaban, tidak ada suara, tidak ada bayangan aneh. Hanya keheningan. Namun keesokan paginya, hujan turun. Bukan hujan deras yang merusak, hanya gerimis panjang yang membasahi tanah dengan sabar. Irigasi kembali mengalir. Padi yang hampir mati seperti mendapat napas baru. Musim itu, sawah Pak Dharma menghasilkan lebih banyak dari perkiraan. Ia bisa melunasi sebagian utangnya. Ia kembali ke sendang itu beberapa kali, hanya untuk duduk diam. Tahun berikutnya, hasil panennya lebih melimpah lagi. Tanahnya tampak berbeda, lebih hitam, lebih gembur. Bahkan ketika desa sebelah diserang hama, sawah Pak Dharma tetap utuh. Orang-orang mulai bertanya, "Pupuknya pakai apa, Pak? Bibitnya dari mana?" Pak Dharma hanya tersenyum tipis. Ia seperti biasa saja. Lambat laun, ia membeli petak sawah tetangga yang terpaksa dijual karena rugi. Lahannya meluas, lumbung di belakang rumah diperbesar. Karung-karung padi ditumpuk rapi hingga menyentuh atap. Dan benar, lumbung itu hampir tak pernah kosong. Setiap kali panen selesai dan sebagian beras terjual, selalu ada saja yang tersisa lebih dari cukup. Bahkan saat musim paceklik melanda desa lain, Pak Dharma masih bisa mengirim beras ke pasar kota. Namun bersama kelimpahan itu, ada perubahan kecil yang tak banyak disadari orang. Pak Dharma menjadi lebih pendiam.
Jika dulu ia sering ikut bercanda dengan buruh, kini ia lebih banyak memperhatikan dari jauh. Tatapannya kerap melayang ke arah lumbung, terutama saat senja turun dan cahaya mulai redup. Istrinya juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu malam, ketika ia masuk ke lumbung untuk mengambil beras, ia merasakan hawa yang lebih dingin dibanding luar, padahal siang tadi panas menyengat. Bau gabah basah tercium lebih kuat, bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan busuk, tapi juga bukan wangi. Ia menyentuh salah satu karung. Permukaannya lembab. Padahal baru dijemur, gumamnya. Dari sudut lumbung terdengar suara gesekan halus, seperti butiran padi yang bergerak sendiri. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, salah satu buruh lama Pak Dharma jatuh sakit setelah panen besar. Badannya panas tinggi. Warga mengira hanya kelelahan, ia meninggal 3 hari kemudian. Semua orang mengantar jenazahnya dengan doa dan air mata. Tidak ada yang mencurigai apa-apa. Di desa, kematian bukan hal asing, apalagi bagi mereka yang bekerja keras di sawah. Pak Dharma ikut menggotong keranda, wajahnya pucat, tetapi tetap tenang. Ia bahkan memberi santunan lebih pada keluarga almarhum. Sudah takdir, kata beberapa orang. Musim berikutnya datang lagi, padi kembali menguning dengan cepat, lebih cepat dari sawah lain. Lumbung kembali penuh. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin turun dari arah Gunung Lawu membawa udara dingin, terdengar bunyi lirih dari dalam lumbung. Seperti seseorang menghitung pelan di antara karung-karung beras. Pak Dharma mulai sering terbangun sebelum subuh. Ia duduk lama di ruang tengah, mendengarkan keheningan rumahnya sendiri. Ia tidak pernah lagi kembali ke Sendang. Namun setiap kali melewati jalan ke utara, langkahnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk diingat. Musim panen berikutnya datang lebih cepat dari dugaan. Bulir padi di sawah Pak Dharma menguning hampir bersamaan, seolah tumbuh dengan irama yang sudah diatur. Dari kejauhan, hamparannya tampak seperti kain emas yang dibentangkan di bawah langit cerah. Para buruh bekerja sejak pagi. Tawa mereka terdengar ringan, sabit berkilat memotong batang demi batang. Pak Dharma berdiri di pematang, memperhatikan dengan wajah datar. Sesekali ia mengangguk kecil, memberi isyarat agar hasil panen ditumpuk di sisi timur. Di antara para buruh itu ada Jaman, pemuda yang baru setahun menikah. Ia dikenal rajin dan tidak banyak bicara. Setiap hari ia datang paling awal, pulang paling akhir. Istrinya sedang hamil 7 bulan. Ia sering berkata ingin membangun kamar kecil tambahan sebelum bayinya lahir. Siang itu matahari terasa terik, tapi angin dari arah Gunung Lawu berhembus sejuk. Tidak ada tanda-tanda buruk, semua terlihat wajar. Menjelang sore, saat karung-karung mulai diangkut ke lumbung, Jaman terlihat sedikit sempoyongan. Pak Wiryo menegurnya. "Capek, Man?" "Sedikit pusing, Pak," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Minum dulu, jangan dipaksakan." Jaman duduk di bawah pohon randu. Ia meminum air dari botolnya, lalu menyeka keringat di dahi. Tak lama kemudian, ia berdiri lagi, memanggul satu karung terakhir menuju lumbung. Beberapa menit kemudian terdengar suara benda jatuh cukup keras dari arah belakang rumah Pak Dharma. Para buruh berlari. Jaman tergeletak di depan pintu lumbung. Karung yang dipanggulnya terguling ke samping. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Masuk angin mungkin?" seseorang berbisik. Ia dibawa ke rumahnya dengan tergesa. Istrinya menangis melihat keadaannya. Malam itu demamnya naik turun. Dukun kampung dipanggil. Air doa dibacakan. Namun menjelang subuh, napasnya terhenti. Kabar kematian Jaman menyebar cepat. Warga berdatangan melayat. Suara tahlil menggema dari rumah kecilnya. Istrinya duduk diam dengan mata sembab. Tangannya menggenggam kain sarung peninggalan suaminya. "Takdir memang tak bisa ditolak," kata orang-orang pelan. Pak Dharma datang membawa amplop dan beberapa karung beras. Ia menyalami keluarga yang ditinggalkan. Wajahnya tenang, tapi matanya sulit ditebak. Pemakaman berlangsung siang itu juga. Tanah merah digali di pemakaman desa yang terletak di balik kebun bambu. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari bersinar terang. Saat tanah terakhir ditimbun, Pak Dharma berdiri agak jauh. Tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana. Malamnya desa kembali sunyi. Namun di rumah Pak Dharma, suasana terasa berbeda. Istrinya duduk di dapur, mengaduk teh hangat. "Kasihan Jaman," ucapnya pelan. "Anaknya belum sempat lahir."
Pak Dharma hanya mengangguk. Tangannya menggenggam cangkir lebih erat dari biasanya. Capek mungkin, lanjut istrinya mencoba menghibur diri sendiri. Kerja berat begini memang berisiko. Pak Dharma menarik napas panjang. Ya, musibah. Kata itu terdengar sederhana, tapi setelah diucapkan, ruangan terasa lebih sempit. Malam semakin larut. Setelah semua lampu dipadamkan, hanya cahaya bulan yang menyelinap lewat celah jendela. Dari arah lumbung terdengar bunyi halus, seperti butiran padi yang digeser perlahan. Pak Dharma membuka mata. Ia mencoba mengabaikan suara itu, namun bunyi itu kembali, sedikit lebih jelas. Gesekan, lalu seperti tarikan napas panjang. Ia bangkit dari tempat tidur, tanpa membangunkan istrinya. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke belakang rumah. Pintu lumbung terbuka sedikit, padahal ia ingat sudah menguncinya. Angin malam berhembus, membuat seng atap berderit. Pak Dharma mendorong pintu perlahan. Di dalam, karung-karung tersusun rapi seperti biasa, tidak ada yang berubah. Namun udara di sana terasa lebih berat, lebih dingin. Ia melangkah masuk. Di sudut ruangan, dekat tumpukan karung paling tinggi, terdengar bunyi lirih, seperti seseorang menghitung dengan suara sangat pelan. 1, 2, 3. Pak Dharma menelan ludah. Ia menoleh ke segala arah. Tidak ada siapapun. Tiba-tiba bunyi itu berhenti. Keheningan kembali memenuhi lumbung. Ia berdiri lama di sana, sampai dingin merayapi tulangnya. Akhirnya ia keluar dan menutup pintu rapat-rapat. Keesokan harinya aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Sawah harus tetap digarap, panen harus tetap dijual. Kehidupan tidak menunggu siapapun yang berduka terlalu lama. Namun sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di desa. Beberapa buruh mulai berbisik pelang di gardu ronda. Sudah 2 tahun ini, selalu ada yang meninggal. Musim berganti pelan seperti biasa. Setelah panen besar itu, sawah kembali dibajak. Tanah dibalik, air dialirkan, dan bibit padi ditebar dengan doa yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Desa kembali sibuk dengan rutinitas. Kematian zaman perlahan menjadi cerita yang jarang disebut, meski tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Istri zaman melahirkan seorang bayi laki-laki 2 bulan setelah kepergiannya. Warga membantu semampunya. Pak Dharma menyumbang biaya persalinan dan memberi beras untuk beberapa bulan. Banyak yang memuji kebaikannya. Kalau bukan karena Pak Dharma, entah bagaimana nasib mereka, kata seorang ibu di warung. Namun di balik pujian itu, bisik-bisik kecil mulai tumbuh seperti rumput liar. Sudah 2 tahun berturut-turut ya. Yang meninggal selalu habis panen besar. Jangan sembarang ngomong, nanti jadi fitnah. Percakapan seperti itu berhenti sebelum selesai, seolah ada rasa takut yang tak jelas bentuknya. Waktu berjalan. Padi kembali tumbuh lebih cepat dari sawah lain. Daunnya hijau pekat, batangnya kokoh. Ketika desa sebelah mengeluhkan hama tikus, sawah Pak Dharma tetap utuh tanpa lubang sedikit pun. Suatu sore, Pak Wiryo berdiri di pematang sambil mengelus janggutnya. Aneh juga ya, tanah sini selalu selamat, gumamnya. Pak Dharma yang berdiri tak jauh hanya tersenyum tipis. Mungkin memang tanahnya cocok. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi tidak menjelaskan apa-apa. Menjelang panen, suasana desa terasa sedikit berbeda. Angin dari arah Gunung Lawu turun lebih sering pada sore hari. Udara menjadi lebih dingin meski matahari masih terang. Beberapa buruh mengaku sering merinding tanpa sebab saat bekerja di petak utara, petak yang dulu hampir dijual Pak Dharma. Kayak ada yang lihat dari tengah sawah, ujar salah satu pemuda. Perasaanmu saja, sahut yang lain, mencoba menertawakan. Hari panen tiba. Sabit kembali berayun, batang padi dipotong dengan ritme teratur. Tawa masih terdengar, tapi tidak seramai dulu. Beberapa buruh bekerja lebih cepat, seolah ingin segera menyelesaikan pekerjaan sebelum matahari tenggelam. Di antara mereka ada Suroto, lelaki paruh baya yang menggantikan posisi zaman tahun lalu. Ia pendiam, tetapi pekerja keras. Anak sulungnya baru masuk sekolah menengah. Ia sering berkata ingin menyekolahkan anaknya sampai lulus. Siang itu panas terasa menyengat. Keringat mengalir deras di wajah para buruh. Namun di sela panas itu, angin dingin sesekali menyusup, membuat bulu kuduk berdiri. Menjelang sore,
Ketika karung terakhir diangkut ke lumbung, Suroto terlihat memegang dadanya. "Kamu kenapa toh?" tanya Pak Wiryo. "Entah, sesak," jawabnya pelan. Ia duduk sebentar, lalu memaksakan diri berdiri. "Satu lagi saja." Beberapa langkah sebelum mencapai pintu lumbung, tubuhnya limbung. Karung terlepas dari bahunya. Ia jatuh terduduk, lalu terbaring. Kali ini tidak ada suara keras, hanya bunyi karung menyentuh tanah dan napas berat yang terdengar sebentar, lalu hilang. Warga kembali berlarian. Suroto dibawa pulang. Dokter puskesmas dipanggil, tetapi terlambat. "Serangan jantung," kata dokter singkat. Desa kembali berduka. Untuk ketiga kalinya dalam 3 tahun terakhir, seorang buruh meninggal tepat setelah panen besar sawah Pak Darma. Kali ini bisik-bisik tak lagi mudah dibungkam. Ini bukan kebetulan. Selalu satu orang. Dan selalu habis panen paling banyak. Istri Pak Darma mendengar percakapan itu saat membeli gula di warung. Ia pulang dengan wajah pucat. Orang-orang mulai bicara macam-macam, katanya pelan malam itu. Pak Darma tidak menjawab. Ia duduk di ruang tengah dengan tasbih di tangan, tapi jemarinya tak bergerak. "Mas, ini sudah yang ketiga," lanjut istrinya lirih. Sunyi mengisi ruangan, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. "Apa maksudmu?" tanya Pak Darma akhirnya. Nadanya datar. Istrinya ragu. "Aku tidak tahu, tapi rasanya ada yang tidak beres." Pak Darma berdiri tiba-tiba. "Jangan ikut-ikutan omongan orang." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup membuat istrinya terdiam. Malam itu angin bertiup lebih kencang. Seng atap lumbung berderit panjang. Dari arah belakang rumah terdengar suara seperti karung digeser perlahan. Istri Pak Darma menutup telinganya dengan selimut. Pak Darma justru melangkah keluar. Langit gelap tanpa bulan. Lumbung berdiri seperti bayangan besar di halaman. Pintu kayunya sedikit terbuka lagi. Ia mendekat. Semakin dekat, udara semakin dingin. Napasnya terlihat seperti uap tipis. Di dalam lumbung, karung-karung tersusun rapi seperti biasa. Setelah kematian Suroto, desa tidak lagi benar-benar tenang. Memang, aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Sawah kembali dibajak, bibit padi ditebar. Ibu-ibu tetap berkumpul di pos ronda sore hari sambil membersihkan sayur. Namun, ada jeda kecil setiap kali nama Pak Darma disebut. Sebuah hening yang tipis, tapi terasa. Di gardu ronda, obrolan lelaki-lelaki kampung menjadi lebih pelan. "Dulu orang tua kita pernah melarang garap petak utara terlalu dalam," ujar Pak Wiryo suatu malam. "Kenapa?" tanya seorang pemuda. Pak Wiryo menghembuskan asap rokoknya perlahan. Katanya tanahnya ada penunggunya, harus permisi, harus jaga ucapan. Pemuda itu tertawa kecil, tapi tawanya tidak bulat. "Itu cerita lama, Pak." "Cerita lama tidak selalu bohong," jawab Pak Wiryo pelan. Di rumahnya, Pak Darma semakin sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti mendengar suara air mengalir, padahal rumahnya jauh dari irigasi. Kadang suara itu berubah menjadi bisikan yang tidak jelas maknanya. Ia mulai menghindari jalan ke arah utara, jalan setapak menuju sendang tua yang dulu pernah ia datangi. Padahal dulu, ia sering ke sana sekadar duduk diam. Istrinya memperhatikan perubahan itu. "Mas, sudah lama tidak ke pengajian malam Jumat?" katanya suatu sore. Pak Darma hanya mengangguk singkat, banyak kerjaan. Padahal panen sudah selesai, lumbung penuh seperti biasa. Karung-karung beras tersusun hingga hampir menyentuh atap. Namun entah kenapa, ruangan itu kini terasa lebih sempit. Suatu malam, istrinya memberanikan diri masuk ke lumbung sendirian. Ia membawa lampu minyak kecil. Niatnya hanya ingin memastikan tidak ada tikus. Saat pintu dibuka, udara dingin menyentuh wajahnya. Bau gabah yang biasa ia kenal kini bercampur aroma tanah basah, seperti bau kuburan setelah hujan. Langkahnya pelan, cahaya lampu bergoyang kecil mengikuti gerak tangannya. Di dekat tumpukan karung paling belakang, ia melihat sesuatu tergeletak di lantai. Sebuah kain kecil, putih kusam, terlipat rapi. Ia berjongkok dan membukanya perlahan. Kain itu seperti potongan kafan. Di dalamnya ada segenggam tanah gelap, masih lembab. Tangannya gemetar, lampu minyak hampir jatuh dari genggamannya. "Mas," suaranya lirih ketika kembali ke rumah.
Pak Dharma yang sedang duduk terdiam saat melihat kain itu di tangan istrinya. "Apa ini?" tanya istrinya dengan suara hampir pecah. Pak Dharma tidak langsung menjawab. Wajahnya pucat. Tatapannya tidak lagi tenang seperti biasanya. "Dari mana kau dapat ini?" "Di lumbung." Sunyi turun di antara mereka. Jam dinding berdetak pelan. "Mas, apa sebenarnya yang kau lakukan dulu?" tanya istrinya lagi. Kali ini lebih pelan, lebih dalam. Pak Dharma memejamkan mata. Bayangan sendang tua muncul di benaknya. Air jernih yang memantulkan wajahnya sendiri. Angin malam yang berputar pelan di antara bambu. "Aku hanya ingin sawah kita selamat," katanya akhirnya. "Aku hanya ingin anak-anak kita tidak kelaparan." "Dengan apa?" bisik istrinya. Pak Dharma terdiam lama. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku pernah berjanji." Istrinya mundur selangkah. Sejak malam itu, Pak Dharma tak lagi bisa berpura-pura tidak tahu. Kata-katanya sendiri terus terngiang di kepala. Janji. Ia mengucapkannya dengan sadar, bukan lagi sekadar dugaan atau kebetulan. Ada sesuatu yang memang pernah ia ikrarkan di tepi sendang bertahun-tahun lalu, saat hidupnya berada di ujung putus asa. Namun yang tak pernah benar-benar ia pahami adalah kepada siapa janji itu diberikan. Pagi hari tetap datang seperti biasa. Matahari terbit di balik siluet Gunung Lawu, menyinari sawah yang mulai ditanami kembali. Dari kejauhan, hamparan hijau itu tetap tampak damai, seolah tidak ada apapun yang salah. Beberapa buruh lama masih datang bekerja, tetapi jumlahnya berkurang. Ada yang memilih pindah ke sawah desa sebelah. Ada yang beralasan ingin mencoba merantau. Pak Wiryo suatu pagi mendekat pelan. "Maaf Pak, anak saya melarang saya kerja terlalu sering di sini," katanya hati-hati. Pak Dharma mengangguk. "Tidak apa-apa Wiryo, jaga kesehatan saja." Ia tidak marah, tidak tersinggung. Justru ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti kehilangan, tapi juga seperti pengertian. Sepanjang hari itu, Pak Dharma lebih banyak diam. Ia memperhatikan para buruh yang tersisa dengan tatapan berbeda. Dulu ia melihat mereka sebagai tenaga kerja, sebagai bagian dari usaha yang harus dijaga. Kini ia melihat wajah-wajah itu lebih dalam. Wajah yang punya keluarga, punya mimpi, punya ketakutan sendiri. Malamnya, setelah istrinya tertidur, Pak Dharma kembali ke lumbung. Pintu kayu berderit pelan saat dibuka. Udara di dalam terasa lebih dingin dibanding luar. Bau gabah basah dan tanah lembab semakin kuat. Ia melangkah masuk dan berdiri di tengah ruangan. "Apalagi yang kau mau?" ucapnya pelan, hampir seperti berbisik pada diri sendiri. Tentu saja tidak ada jawaban, namun dari sudut ruangan terdengar suara seperti butiran padi yang bergeser, pelan, teratur. Pak Dharma berjalan mendekat ke tumpukan karung paling tinggi. Tangannya menyentuh permukaan karung, dingin. Tiba-tiba, di sela-sela karung yang tersusun rapat, ia melihat sesuatu menyelip, selembar kain putih kecil. Tangannya gemetar saat menarik kain itu keluar. Kain yang sama seperti yang ditemukan istrinya. Di dalamnya, segenggam tanah basah. Dadanya terasa sesak. Ia terduduk di lantai lumbung, kain itu masih di tangannya. Ingatannya kembali ke malam di sendang. Ia ingat berdiri di tepi air, berbisik dalam hati. Ia ingat perasaan lega saat hujan pertama turun keesokan harinya. Tapi ia juga ingat sesuatu yang dulu ia abaikan. Suara. Bukan suara jelas, hanya seperti desiran di antara bambu. Setiap yang tumbuh, ada yang kembali. Dulu ia mengira itu hanya pikirannya sendiri. Kini, kalimat itu terasa seperti peringatan yang sudah lama tertunda. "Mas." Suara istrinya membuatnya tersentak. Ia berdiri di ambang pintu lumbung, wajahnya cemas. "Kau jangan sendirian di sini malam-malam." Pak Dharma menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha terlihat kuat. "Aku harus kembali ke sana," katanya pelan. Istrinya langsung tahu maksudnya. "Ke sendang itu." Pak Dharma mengangguk. "Kita bisa berhenti, Mas. Tidak usah tanam lagi di petak utara. Kita cukupkan saja apa yang ada." Pak Dharma menggeleng pelan. Kalau sesederhana itu, mungkin sudah lama selesai. Malam itu juga,
Ia berjalan sendirian ke arah utara. Jalan setapak yang dulu ia hafal, kini terasa lebih panjang. Rumpun bambu bergesekan tertiup angin. Suara serangga terdengar lebih keras dari biasanya. Sendang tua itu masih di sana. Airnya tetap jernih, memantulkan cahaya bulan yang samar. Pak Dharma berdiri di tepinya. "Aku sudah lakukan apa yang kau minta," katanya pelan. 3 musim. Air sendang tetap tenang. Aku tidak pernah menunjuk siapapun. Aku tidak pernah memilih. Angin berhembus, membuat permukaan air beriak kecil. Bayangannya terpecah. Lalu, seperti dulu, terdengar desiran di antara bambu. Kau tidak perlu memilih. Tanah yang memilih. Pak Dharma merasakan lututnya lemas. Ia berpegangan pada batang bambu terdekat. Aku ingin berhenti. Keheningan panjang menyusul. Lalu, suara itu kembali, lebih dalam. Yang sudah tumbuh, tidak bisa dicabut tanpa harga. Tiba-tiba, udara terasa sangat dingin. Jauh lebih dingin dari biasanya. Pak Dharma mundur selangkah. Di permukaan air, bayangannya terlihat tidak sendirian. Seperti ada bayangan lain berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia berlari kecil meninggalkan sendang. Sampai di rumah, nafasnya terenggah. Istrinya menyambut dengan wajah cemas. Apa yang terjadi? Pak Dharma hanya duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Bukan aku yang memilih, katanya lirih. Tanah yang memilih. Istrinya memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia merasakan tubuh suaminya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena takut. Keesokan harinya, kabar beredar bahwa Pak Dharma terlihat berjalan ke arah sendang tengah malam. Warga semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa orang tua mulai melarang anak-anak mereka bermain dekat sawah petak utara. Doa-doa dibacakan lebih sering. Tahlilan kecil diadakan tanpa menyebut nama siapapun. Dan di tengah semua itu, padi tetap tumbuh. Hijau, subur, tak tersentuh hama. Pak Dharma berdiri di pematang sore itu, memandangi sawahnya. Ia tahu, musim berikutnya akan datang lagi. Dan jika suara di sendang itu benar, maka pilihan yang tersisa tidak banyak. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Bagaimana jika Haga itu bukan lagi orang lain? Angin dari arah Gunung Lawu turun pelan, menyapu permukaan sawah. Daun-daun padi bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan panjang yang tak kunjung selesai. Setelah malam di sendang itu, Pak Dharma berubah semakin jauh dari dirinya yang dulu. Ia masih turun ke sawah, masih memberi arahan, masih membayar upah tepat waktu. Namun ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Tatapannya sering kosong, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain. Desa pun ikut berubah. Buruh yang tersisa kini bekerja tanpa banyak bicara. Jika dulu tawa sering terdengar saat istirahat di bawah pohon randu, kini yang terdengar hanya bunyi sendok menyentuh kotak nasi dan desah napas lelah. Setiap kali angin turun dari arah Gunung Lawu, beberapa orang refleks menoleh ke petak utara. Rasanya beda sekarang, bisik seorang pemuda suatu siang. "Jangan mulai lagi," sahut temannya, tapi suaranya pun tak yakin. Kabar tentang sendang dan janji itu makin samar, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Tidak ada yang berani menuduh langsung, namun tak sedikit yang mulai menolak bekerja menjelang panen. Suatu sore, 2 buruh muda mendatangi Pak Dharma. "Maaf Pak, musim ini kami tidak ikut panen," kata salah satu dari mereka dengan kepala tertunduk. Pak Dharma memandang mereka lama. Takut. Mereka saling berpandangan. "Kami cuma ingin istirahat, Pak." Pak Dharma mengangguk pelan. Ia tidak memaksa. Di dalam hatinya, ia justru merasa sedikit lega. Semakin sedikit orang di sawahnya, mungkin semakin kecil kemungkinan pilihan itu jatuh pada orang lain. Namun sawah tetap harus dipanen. Jika tidak, bulir padi akan rontok dan membusuk.
Malam sebelum panen dimulai, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Pintu-pintu rumah berderit, seng atap lumbung berbunyi panjang seperti keluhan. Istri Pak Darma duduk di ruang tengah dengan tasbih di tangan. Bibirnya komat kamit membaca doa. "Mas, kita berhenti saja," katanya pelan tanpa menatap suaminya. Pak Darma berdiri di dekat jendela, memandang lumbung yang gelap. Sudah terlambat. Belum ada yang terjadi musim ini. Belum, ulangnya Liri. Kata itu menggantung di udara seperti ancaman. Tengah malam, Pak Darma terbangun oleh suara yang tidak asing lagi. Bukan hanya gesekan karung, kali ini lebih jelas. Langkah kaki, pelan, teratur, seperti seseorang berjalan menyusuri pematang sawah. Ia bangkit dan membuka jendela. Dari kejauhan, di bawah cahaya bulan yang tipis, ia melihat sesuatu di tengah sawah petak utara. Bayangan, seperti sosok membungkuk, memanen padi seorang diri. Pak Darma mengucek matanya. Ketika ia menatap lagi, tak ada apa-apa, hanya batang padi yang bergoyang tertiup angin. Namun dadanya sudah lebih dulu berdebar kencang. Keesokan paginya, panen dimulai dengan jumlah buruh yang lebih sedikit dari biasanya. Pak Wiryo kembali datang, meski anaknya melarang. "Tidak enak kalau saya tidak bantu," katanya. Pak Darma menatapnya dengan campuran rasa syukur dan takut. Sepanjang hari, suasana terasa berat. Matahari memang bersinar cerah, tapi udara seperti menekan dada. Tidak ada yang bercanda. Saat istirahat siang, salah satu buruh berkata pelan, "Semoga tahun ini tidak ada apa-apa." Tidak ada yang menjawab. Menjelang sore, karung-karung mulai diangkut ke lumbung. Jumlahnya lebih banyak dari tahun lalu. Padi terlihat lebih padat, lebih berat. Pak Darma berdiri di dekat pintu lumbung, memperhatikan setiap orang yang masuk membawa karung. Tatapannya seperti menghitung, bukan jumlah padi, tetapi wajah, satu persatu. Ia mencoba mengingat suara di sendang, tanah yang memilih. "Kalau begitu, pilih aku saja," gumamnya dalam hati. Saat matahari hampir tenggelam, pekerjaan hampir selesai. Hanya tersisa beberapa karung terakhir. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Debu dan serpihan jerami berterbangan. Pintu lumbung terbanting sendiri, lalu terbuka lagi dengan suara keras. Semua orang terdiam. "Angin saja," ujar Pak Wiryo, mencoba menenangkan suasana. Namun beberapa buruh terlihat pucat. Pak Darma melangkah masuk ke lumbung lebih dulu. "Cepat selesaikan." Di dalam udara terasa lebih dingin dari luar. Bahkan napasnya terlihat seperti uap tipis. Ia berdiri di tengah ruangan, memandang tumpukan karung yang hampir menyentuh atap. Kematian buruh muda itu menjadi batas yang tak bisa lagi diabaikan. Namanya Raka. Usianya belum genap 20. Ia anak yatim yang tinggal bersama ibunya di ujung desa. Sejak ayahnya meninggal karena sakit paru-paru, Raka menjadi tulang punggung keluarga. Ia dikenal pendiam, jarang mengeluh, dan selalu menerima pekerjaan apapun dengan senyum kecil. Kini, tubuhnya terbaring kaku di ruang tamu rumah sederhana berdinding anyaman bambu. Tangis ibunya pecah tanpa henti. Desa yang biasanya cepat menerima takdir, kali ini terasa berbeda. Tahlilan tetap digelar, doa tetap dipanjatkan. Tetapi di antara lantunan ayat, ada kemarahan yang tertahan. Ada ketakutan yang tidak lagi bisa ditutupi dengan kata musibah. Di gardu ronda malam itu, tak ada yang benar-benar duduk santai. 4 tahun, kata seseorang pelan. 4 orang. Dan selalu di sawah yang sama. Tak ada lagi yang membantah. Pak Darma tidak keluar rumah sejak kejadian itu. Ia hanya duduk di ruang tengah, memandangi lantai. Istrinya beberapa kali mencoba mengajaknya makan, tapi ia hanya menggeleng. "Mas, ini sudah tidak bisa dibiarkan," kata istrinya dengan suara bergetar. Orang-orang mulai menjauh. Anak-anak takut lewat depan rumah. Pak Darma mengangkat wajahnya perlahan. Matanya cekung, seperti tidak tidur berhari-hari. "Aku sudah mencoba," katanya lirih. "Aku sudah menawarkan diri." Istrinya terdiam. Kalimat itu membuat jantungnya terasa diremas. Kalau begitu, apalagi yang tersisa? Tidak ada jawaban. Keesokan harinya, hampir tak ada buruh yang datang. Sawah memang sudah selesai dipanen, tetapi pekerjaan merapikan dan membersihkan biasanya masih dilakukan beberapa hari setelahnya. Kini pematang kosong. Hanya angin yang menyusuri batang padi yang tersisa. Dari arah Gunung Lawu, kabut turun lebih cepat dari biasanya, meski matahari belum benar-benar tenggelam. Desa terasa lebih sunyi. Anak sulung Pak Darma, Arif, pulang dari kota sore itu.
Ia bekerja sebagai sopir angkutan dan jarang berada di rumah, kecuali saat panen raya. "Ada apa ini, Bu?" tanyanya ketika melihat suasana rumah yang muram. Istrinya memeluknya tanpa banyak kata. Air matanya jatuh lagi. Malam itu, Arif duduk berdua dengan ayahnya di teras. "Bapak, orang-orang bilang macam-macam," katanya hati-hati. "Tentang sawah, tentang Sendang." Pak Dharma tidak terkejut. Ia sudah menduga, cepat atau lambat anaknya akan mendengar. "Kalau memang ada yang salah, hentikan saja, Pak," lanjut Arif tegas. "Kita tidak butuh sawah seluas itu." Pak Dharma menatap anaknya lama. Dalam wajah Arif, ia melihat dirinya sendiri di masa muda. Penuh tekad, penuh harapan. "Ayah pikir itu bisa dihentikan begitu saja?" Suaranya serak. "Kalau tidak dihentikan, akan terus begini." Keheningan jatuh di antara mereka. Malam semakin larut. Angin menggerakkan daun-daun pisang di halaman. Lumbung berdiri gelap seperti bayangan besar yang mengawasi. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang rumah. Gesekan. Lalu seperti ketukan pelan dari dalam lumbung. Arif berdiri. "Itu apa?" Pak Dharma ikut bangkit. "Jangan ke sana." Namun Arif sudah lebih dulu melangkah. Pintu lumbung terbuka sedikit. Udara dingin mengalir keluar seperti napas panjang. Arif mendorong pintu hingga terbuka lebar. Karung-karung beras tersusun rapi. Tidak ada yang jatuh. Tidak ada yang bergerak. Namun di tengah ruangan, tepat di lantai tanah yang keras, ada satu jejak kaki basah. Hanya satu. Arif menoleh pada ayahnya. "Siapa yang masuk?" Pak Dharma tidak menjawab. Dadanya terasa sesak. Lalu terdengar suara itu lagi. Hitungan. 7. Arif menegang. "Bapak dengar?" Pak Dharma mengangguk pelan. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi hening. Terlalu hening. Arif melangkah mundur. Tapi kakinya seperti tersangkut sesuatu. Ia tersandung dan jatuh terduduk. Saat Pak Dharma berlari mendekat, ia melihat wajah anaknya memucat. Sejak pemakaman Arif, rumah Pak Dharma tidak pernah benar-benar terang. Lampu tetap menyala, orang-orang tetap datang bertakziah, doa tetap dilantunkan. Tetapi ada sesuatu yang seperti patah dan tidak bisa disambung lagi. Istrinya lebih banyak diam, tatapannya kosong, seolah sebagian dirinya ikut terkubur bersama anak sulung mereka. Pak Dharma sendiri jarang berbicara. Ia duduk berjam-jam di teras, menatap sawah yang mulai kembali menghijau setelah panen. Padi muda itu tumbuh rapi, seolah tidak pernah ada yang mati di antara akarnya. Itulah yang paling menyakitkan. Tanah itu tetap subur, lumbung tetap penuh, sementara rumahnya kosong. Suatu malam, setelah tahlilan hari ke-7 Arif, Pak Dharma bangkit dari duduknya tanpa berkata apa-apa. Ia mengenakan sarung dan jaket tipis, lalu berjalan keluar rumah. Istrinya melihatnya dari balik pintu, tetapi tidak mencegah. Di matanya, sudah tak ada lagi yang bisa ditahan. Langkah Pak Dharma mengarah ke sendang di pinggir sawah. Sendang itu sunyi, airnya hitam memantulkan langit tanpa bulan. Pohon-pohon di sekitarnya berdiri seperti saksi tua yang tak pernah berbicara. Ia berdiri di tepi air, menatap bayangannya sendiri. "Aku datang," katanya pelan. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, hanya detak jantungnya yang terdengar keras di telinga. "Apalagi yang kau mau?" lanjutnya dengan suara bergetar. Permukaan air bergetar halus, bukan ombak, bukan lemparan batu. Seperti ada sesuatu yang bernafas di bawahnya. Pak Dharma teringat malam bertahun-tahun lalu, saat ia datang dengan putus asa, saat sawahnya gagal panen 3 musim berturut-turut, saat utang menumpuk dan anak-anaknya hampir putus sekolah. Ia merasa tidak punya pilihan. Ia hanya ingin keluarganya selamat. Ia tidak pernah benar-benar memahami isi perjanjian itu, hanya tahu bahwa setiap musim panen akan ada yang dipanggil pulang. Ia menutup mata. "Ambil aku," ucapnya pelan. Air sendang tiba-tiba terasa lebih dingin. Kabut tipis muncul, menyelimuti permukaan. Suara itu datang lagi. 9. Pak Dharma membuka mata. Bukankah sudah cukup? Permukaan air bergolak pelan. Dari dalam gelap, bayangannya tidak lagi menyerupai dirinya. Wajah itu tampak lebih tua, lebih kosong. 9. Ia mengerti. Hitungan itu bukan tentang musim, bukan tentang tahun, melainkan jumlah. 8 sudah diambil, dan ia adalah yang ke-9. Pak Dharma tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip pasrah. "Baik," katanya, "tapi setelah ini, lepaskan tanahku,
Jangan sentuh lagi siapapun. Angin tiba-tiba berembus kencang, daun-daun berdesir seperti bisikan panjang. Ia melangkah masuk ke air. Dingin merambat sampai ke tulang, namun ia tidak berhenti. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah sawah yang lengket di kaki. Air mencapai dadanya. Ia teringat wajah Arif, tawa anak bungsunya, istrinya yang setia menemaninya dari masa susah. Semua itu dulu ia lakukan demi mereka. Namun kini ia sadar, ia justru mengkhianati mereka. Pesugihan bukan hanya soal menukar nyawa dengan harta. Ia telah menukar kepercayaan, menukar ketenangan, menukar nilai yang diajarkan orang tuanya tentang sabar dan tawakal. Air mencapai lehernya. 9. Suara itu menghilang bersamaan dengan tubuh Pak Dharma yang tenggelam perlahan. Sendang kembali tenang. Hanya lingkaran kecil di permukaan yang melebar lalu lenyap. Pagi harinya, warga menemukan sarung Pak Dharma terlipat rapi di tepi sendang. Tubuhnya ditemukan beberapa jam kemudian, mengapung di antara akar-akar teratai liar. Desa gempar. Ada yang menyebut bunuh diri, ada yang menyebut kecelakaan. Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun setelah hari itu, sesuatu berubah. Musim tanam berikutnya, sawah Pak Dharma tidak lagi sesubur dulu. Padi tumbuh, tetapi biasa saja. Tidak lebih hijau dari sawah tetangga. Tidak lebih berat bulirnya. Tidak ada lagi buruh yang meninggal. Tidak ada lagi kabut tebal turun di luah musim. Sendang kembali menjadi sekadar sendang. Istri Pak Dharma menjual sebagian besar sawah. Ia memilih hidup sederhana. Membuka warung kecil di depan rumah. Penghasilannya cukup. Tidak berlimpah, tapi cukup untuk makan dan menyekolahkan anak bungsunya. Orang-orang desa perlahan berhenti berbisik. Namun setiap kali musim panen tiba, dan angin malam berdesir melewati batang padi, selalu ada satu pelajaran yang diingat. Bahwa rezeki yang datang terlalu mudah, seringkali menyimpan harga yang tidak terlihat. Pesugihan bukan sekadar transaksi gaib. Ia adalah pengkhianatan yang pelan-pelan menggerogoti hati manusia. Pak Dharma bukan orang jahat. Ia hanya seorang ayah yang takut gagal memberi makan keluarganya. Ia hanya manusia yang lelah menghadapi kemiskinan. Tetapi ketika ia memilih jalan pintas, ia menyerahkan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali. Keselamatan orang lain, dan kedamaian jiwanya sendiri. Kini, di kaki Gunung Lawu, desa itu kembali seperti semula. Sawah tetap menguning setiap musim. Anak-anak tetap bermain di pematang. Azan tetap berkumandang dari surau kecil. Namun kisah juragan padi itu tinggal sebagai pengingat sunyi. Bahwa tanah bisa menerima keringat. Tanah bisa menerima doa, tapi tanah tidak pernah benar-benar menerima darah. Dan apapun yang dibangun di atas pengorbanan yang tidak halal, pada akhirnya akan runtuh oleh beratnya sendiri.